Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, begitu banyak Tuhan lakukan dalam hidup kita. Begitu luar biasa berkatnya yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh hadir di dalam rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan terbaik. Hidup kita, pujian kita dan penyembahan kita di hadapannya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur lagi, Kau memperkenankan kami, Kau melayakkan kami bila bisa hadir di dalam rumah Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam persoalan, tetapi kami mau datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhanlah yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, urapi kami semua. Sehingga pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku sujud syukur di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Kami menyembah, kami menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Ku angkat hatiku. Tuhan Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri kemuliaan, beri sorak-sorai
disembah, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Kami datang hanya untuk menyembah dan memuji-Mu saja Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi yang layak dan harus disembah. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersorak-sorai lagi, kami bawa hati kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang besar, Yesus Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi melayani kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Yesus Allah berkata. Berkata, haleluya, haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan. Sukacitaku, haleluya. Pujian syukurku tunaikan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu
bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku tunaikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam menara perlindunganku. Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan lebih bersemangat lagi, kita pujikan berjalan dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Akan
berjaya untuk selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah bersemangat untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita melewati hari demi hari yang penuh dengan di mana hari ini semakin jahat, di mana hari ini juga ada hal yang buruk yang selalu mengelilingi kehidupan kita, terdengar dalam telinga kita. Tapi saat kita bekerja, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan Roh-Nya yang kudus, kita dimampukan untuk bisa melewatinya dan tetap iman kita teguh di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkarya dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi nang agung nan mulia, tercurah tuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri lagi.
Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Jemaat saja yang bernyanyi. Ini Tuhan, kami buka hati kami yang rindu, dipenuhi lagi dengan Roh-Mu yang kudus. Masuk Tuhan, bentuk hati kami seperti yang Kau mau. Bahkan kami mampu melakukan yang perkara yang mustahil karena Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Mari Tuhan, tuntunlah kami yang hati kami terbuka saat ini. Ini waktu-Mu, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Waktu selanjutnya silakan Bapak Pendeta Bambang Gideon. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari ya Tuhan, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya,
Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Haleluya. 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 Nah, ini ciri khas GPDI kalau saya keliling di Sulawesi Utara, ya, di Manado dan sering sampai Gorontalo di gereja-gereja kita GPDI ya. Wah, luar biasa. Haleluya nomor 1. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang ini saudara, yaitu diambil dari Ayub pasal ke-42 ayat 7 sampai yang ke-17. Ya. Ini pasal terakhir dari Ayub saudara. Saya akan membacakan, saudara simak yang dilihat di layar, ya, didengar baik-baik dan diperhatikan. Demikian firman Tuhan dari Ayub pasal 42 mulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, kita tahu enggak semua tentang cerita Ayub? Ini dari sekolah minggu sampai dewasa pasti sering ya. Khotbahnya mungkin juga sudah berkali-kali mendengar saudara ya. Bagaimana Ayub seorang yang kaya, kalau sekarang mungkin salah satu konglomerat begitu ya. Di zamannya saudara ya. Dengan banyaknya binatang ternak yang dia punya, mungkin dia emas berlian juga punya. Ya, barang-barang dagangan juga punya saudara. Budak-budaknya banyak, karyawannya banyak, punya perusahaan ya, peternakan yang luar biasa saudara. Nah, namun saudara, dia ini orang yang saleh, orang yang jujur. Luar biasa toh. Kaya raya, hidupnya saleh dan jujur. Dan kita sering juga temui di gereja-gereja itu orang Kristen yang saleh dan kelihatan jujur. Ya. Biasanya kalau saya dulu, zaman dulu ada persekutuan doa, ada gereja gitu ya, di gereja saya. Kalau orang kaya, ya kita percaya jadi bendahara. Dan banyak orang kaya juga pengen jadi bendahara. Ya, berani nomboi gitu loh. Pikir kita. Tapi saya waktu di suatu gereja, berwibawa,
Murah senyum, kelihatan saleh. Tapi ya enggak jujur kalau dia jadi bendahara. Pak nanti ini beli ini, wah nanti dulu, ini begini kelihatannya belum bisa, ini begini. Oh ternyata uangnya dipakai dulu untuk modal dagangan. Ya, ternyata dia bukan orang kaya. Ya, uang bendahara gereja dipakai untuk berdagang dulu. Makanya sulit kalau ditagih untuk acara ini, untuk kegiatan ini, pokoknya bulat ya. Alasannya ada, saya belum waktunya lah, inilah program ini, belum waktunya ini. Lah duitnya diputar dulu terus. Ya. Tapi Ayub beda. Ya, Ayub beda. Ayub itu sungguh-sungguh melakukan kesalehan. Ya, dia begini ternyata. Pada ayat yang kelima pasal 42 itu dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi dia hidup saleh, takut akan Tuhan karena mendengar kesaksian, mendengar perkataan firman dari orang. Mungkin dari orang rohaniawan masa itu. Ada seorang nabi, ada seorang seperti Elihu yang suka bersaksi firman. Dia takut akan Tuhan. Maka dia berusaha hidup saleh. Dia juga berkata, aku tidak membiarkan orang-orang yatim piatu kelaparan, janda-janda enggak aku biarkan kelaparan. Oh, luar biasa enggak? Nabur. Ya, dia nabur. Tapi dia juga berkata, saking dihormatinya, kalau saya datang ke perkumpulan, orang-orang tua pun berdiri dan menundukkan kepala saat aku berjalan di antara mereka. Wah, jadi orang terpandang saudara. Karena salah, jujur, suka nabur. Ya, sekarang pun begitu ya. Kalau suka nabur, orang segan enggak? Segan, wah ini orang baik. Ya, orang baik, di desanya baik, kaya. Enggak tahu di luar jadi perampok arti. Hasil rampokan disabar. Kita enggak ngerti rahasia orang. Kita juga enggak ngerti kalau Tuhan enggak singkapkan Ayub ini sebenarnya bagaimana. Saudara, orang yang mau hidup saleh untuk menggapai surga seperti Ayub rasakan ini, harus diuji dulu, dimurnikan. Betul enggak kita percaya firman Tuhan, kata orang. Betul enggak kita yakini janji Tuhan, kata orang. Tuhan akan beri kita pengalaman bersama Tuhan. Ayub begitu. Dalam keadaan sakit yang luar biasa, sudah miskin, sakit. Itu apa? Keluar kayak udun gitu ya. Tapi gaung pecah, terus gatalnya, kulitnya jadi keras, sampai digaruk pakai beling, saudara. Nggak tahu zaman itu ada beling, saudara. Ya, luar biasa sakitnya. Dia bilang, anak-anak muda, mereka menghina aku, padahal orang tua mereka, orang-orang miskin, tinggal di jeruju, di daerah-daerah kumuh, di pinggiran kota, di pinggiran kemah perkampungan. Martabat mereka tidak lebih tinggi dari anjing-anjing penjagaku. Kira-kira Ayub kelihatan sombongnya enggak? Saleh, lembut, hatinya ada sombongnya loh saudara. Dianggap orang-orang yang miskin-miskin di pinggir-pinggir yang sekarang itu mungkin daerah sampah-sampah gitu ya. Ini di jeruju, di pohon-pohon jeruju, di semak-semak belukar, mereka terpaksa enggak punya rumah, tersingkir. Bukannya ditolong, diberi contoh kesalehan, tapi dalam hati mengatakan, wong kere, marak sial. Martabatnya tidak lebih tinggi dari anjing-anjing penjagaku. Ternyata seringkali tanpa sadar kita ini sombong, enggak krosok. Betul lah betul. Kita saling menganggap orang yang enggak kenal Tuhan atau orang yang miskin itu kita jijai. Ya. Dan itu enggak boleh. Karena mereka tuh juga sudah ditebus sama Tuhan. Tuhan juga mati untuk mereka loh. Itu jiwa-jiwa loh yang harus diselamatkan loh. Kita harus menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Tapi Ayub menganggap mereka tidak sebanding dengan anjingnya. Makanya dia harus menjalani pemurnian iman. Sampai sedemikian rupa saudara. Untungnya dia selalu mendengar firman dan disimpan dalam hati. Dia ngomong terus.
dikritik sahabatnya. Kamu salah Ayub, jangan-jangan kamu itu korupsi. Jangan-jangan kamu itu menindas orang miskin. Jangan-jangan walaupun tidak kerasa nindasnya. Dikritik, dibikin sakit hati sama teman-temannya. Sahabatnya enggak menghibur, malah ngeritik, nuduh yang tidak. Ya, dituduh. Tapi dia terus ngomong firman, enggak, Tuhanku dahsyat. Aku ini kalau ditaruh di tenggelamkan dia, aku akan timbul seperti emas murni. Dia menganggap dirinya itu imannya murni, walaupun banyak kekurangannya. Tapi dia berani ngomong. Ya. Tuhanku hidup, dalam keadaan pun aku akan ditolong Tuhan. Dia bilang begitu. Dia selalu ngomong positif. Walaupun ada salah-salahnya. Enggak mau salah, enggak mau ini, kesombongannya. Sampai akhirnya Tuhan sendiri melalui Elihu. Elihu itu hamba Tuhan muda tapi dia dipenuhi roh Tuhan. Maka dia bilang soal hikmat itu bukan soal umur. Wong tua sing kok cah cilik ya ora kurang. Ya. Senengane gampang sakit hati, mutungan. Ya. Enggak kurang, di mana-mana saya temui baik orang kenal Tuhan maupun tidak kenal Tuhan. Orang ada di majelis terani gereja, enggak jadi panitia, enggak ikut Natalan. Gitu. Ini banyak. Gitu. Saya melihat sendiri orang-orang seperti itu, bukan cuma kata orang. Ya. Karena saya terlibat berbagai gereja, berbagai acara yang melihat semua itu. Jadi Ayub ini akhirnya mengaku sama Tuhan tadi. Aku mengenal engkau kata orang Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Elihu menegur dengan keras, Ayub ditegur karena kata-katanya yang tidak pas dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya begitu Elihu berkata-kata sampai Tuhan akhirnya berkata-kata sendiri. Dalam kepenuhan dari langit suara Tuhan menegur Ayub. Kamu di mana Ayub? Waktu aku mendasarkan dunia ini, bumi ini. Gitu. Karena Ayub sok tahu. Ya. Sok tahu, seolah-olah dia menjadi saksi. Apakah kamu menyaksikan aku menciptakan semua? Enggak ada, kamu belum ada. Tapi kata orang dia bisa cerita mana-mana saudara. Cerita luar biasa. Yesus dahsyat, wah itu yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Kamu ngalamin enggak? Aku lihat kemarin kamu kena flu kok cepat-cepat cari obat ultra flu, Neosep, Bodrek. Katanya kau bilang bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita. Katanya segala sakit penyakitmu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu kan ngomong gitu. Lah kamu sakit baru flu aja sudah bingung gitu. Betul lah betul. Ya. Diuji. Dimurnikan iman itu saudara seperti Ayub. Dan Ayub mau. Dia jalani, dia berusaha untuk tetap pegang teguh firman Tuhan walaupun salah-salah. Karena Tuhan mau iman Ayub dimurnikan. Tidak cuma kata Pak Pendeta di mimbar. Tidak kata pemimpin di persekutuan sel group. Atau di mana dia kita mendengar. Atau melalui HP. Entah YouTube, entah Instagram, entah Facebook cerita tentang firman Tuhan. Ya. Tapi memang perlu mendengar firman Tuhan. Ya. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan terus walaupun kata Alkitab. Tapi dibaca, diyakini. Ya. Diperkatakan, saudara. Firman itu juga diperkatakan. Ya. Akhirnya Ayub berkata, oleh sebab itu ayat 6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, kalau kita ngomong salah seperti Ayub tentang Tuhan, tentang teman kita, tentang suami kita, tentang istri kita, tentang anak-anak kita, tetangga kita, gembala kita, pengurus gereja kita. Kalau salah ngomong, segera cabut, minta ampun dan merendahkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan,
apa yang kamu ukur kepada orang akan diukurkan kepadamu dan ditambah. Ini hukum Tuhan. Kamu jahat, satu ke sana, yang tiga ke kita sendiri. Kita akan lebih jahat dari orang itu. Tanpa sadar kita akan jadi lebih jahat. Ya. Kalau dalam Matius pasal 14-15 katakan kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga enggak ngampuni. Saudara, Ayub dipulihkan kembali sesudah apa? Sesudah dia menyadari keadaannya yang perlu dibaharui oleh Tuhan, perlu mengenal Tuhan pribadi. Kemudian walaupun teman-teman sahabat mengkritik dia, menindas dia dengan kata-kata yang tajam, tapi Ayub rendah hati. Dia mengampuni, saudara. Jangan sampai tidak mengampuni loh. Enggak keluar-keluar dari jalan yang harus kita tempuh. Yang namanya sial, yang namanya miskin, yang namanya sakit. Ya. Enggak akan selesai-selesai. Tapi Ayub selesai. Dan dia dipulihkan setelah apa? Setelah mengampuni temannya dan memberkati. Kasihlah musuhmu. Kalau kamu dikutuk, berkatilah. Makanya iblis berusaha membuat kita ini sakit hati. Gereja kono ditutup, ibadah sana dibubarkan. Sakit hati enggak? Jengkel toh? Itu pekerjaan iblis. Harusnya Tuhan, aku berkati orang-orang Tuhan. Dalam Yesus dapat beri kasih karunia supaya mereka mengenal Engkau. Berkati. Tugas kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus kita imamat yang rajani. Imam itu memintakan ampun kepada Tuhan untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, tidak saudara, musuh itu harus dikasihi. Ya. Lah kasihan, itulah iman mereka harus dijalani. Jangan mengandalkan manusia, pemerintah, minta tolong, polisi. Berlutut, merendahkan diri, doa puasa. Minta hadirat Tuhan, jamah orang itu. Roh-roh yang ingin antikristus dihancurkan, singkirkan, saudara. Kita berdoa, puasa, minta anugerah tetangga, saudara yang belum percaya semua, supaya mereka bertobat, dapat kasih karunia. Ya. Teman-temannya dia doakan, akhirnya orang-orang diampuni. Akhirnya Ayub pun dipulihkan. Berkatnya dipulihkan. Dia menjadi lebih kaya lagi. Ya, saya kadang-kadang ketemu orang kaya yang bekas orang kaya. Ya, bekas orang kaya. Tapi hidupnya enggak enak, banyak konflik, banyak ini akhirnya bangkrut. Karena enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Atau mengalami seperti Ayub alami. Tapi setelah mereka jadi Kristen sungguh-sungguh, gimana Pak kabarnya? Baik, ya puji Tuhan walaupun sekarang tidak sekaya dulu, cuma orang yang pas-pasan, jadi tidak punya, jadi orang miskin tidak apa-apa, yang penting kami mengalami damai dan sukacita. Rugi enggak? Wah, Ayub bisa dipulihkan, bisa lebih kaya lagi ya. Kalau kita melihat kenyataan kemudian, ya enggak apa-apalah miskin, yang penting damai dan sukacita. Jadilah seperti yang kau percaya, jadilah seperti yang kau katakan, akhirnya enggak dipulihkan loh ekonominya. Kita punya dipulihkan karena Yesus yang kaya sudah rela jadi miskin untuk buat kamu yang dulu miskin sekarang kaya di dalam segala hal. Ngomong terus. Ya. Seperti Daud. Musuh menempung aku lemah, aku hampir mati. Tapi puji Tuhan, Engkau ya Tuhan, Engkau Allahku, gunung batu perlindunganku, Engkau penolongku, Engkau meluputkan aku dari bahaya. Selalu memperkatakan janji Tuhan, Daud itu, pemazmur itu. Ayub juga demikian, Tuhan menolong. Ya, saudara, kita punya hak pemulihan kalau kita sungguh-sungguh melewati jalan yang harus ditempuh, yaitu pemurnian iman. Untuk mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bukan pemulihan pura-pura. Sekarang kaya lagi ya. Bisa beli mobil, bisa anu lagi ya. Wah luar biasa. Utang kabeh ternyata. Itu pemulihan dari manusia. Dia berusaha mulihan supaya dia dipuji-puji. Dia utang sana, utang bank begini. Gitu. Beli lagi supaya orang lihat. Wah diberkati Tuhan tuh orang itu. Ada loh kayak gitu. Karena saya pernah lihat. Ternyata hasil utang sana sini, saudara.
Jadi itu dari manusia, tapi kalau dari Tuhan, karakter kita juga diubahkan. Ayub menjadi rendah hati, dia duduk dalam debu dan abu. Tuhan, aku salah. Aku memang sebetulnya bukan siapa-siapa. Kita ini siapa sih? Dulu budak dosa. Sekarang budaknya Tuhan. Sama-sama budak toh? Cuma kalau budaknya Tuhan tuh enak. Ya toh? Boleh kalau doa tuh seperti anaknya sendiri. Tuhan minta dong. Dia jadikan kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau kita melayani jadi budaknya. Budak tuh enggak punya hak. Yang dijaga nama baik bos. Tuannya. Jangan sampai makanya kalau orang Kristen itu jelek. Wong Kristen kok kayak gitu ya. Yang malu Tuhan, kita bikin malu Tuhan itu. Ya, bikin malu Tuhan. Ya, seringkali kita enggak tahu malu, tapi Tuhan yang malu. Nah, budak kalau salah, kalau bikin malu Tuhannya ya dihukum. Jadi penyakit, ketipu orang jatuh miskin. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu, tanya Tuhan aku salah apa? Adakah sesuatu yang melanggar kehendak-Mu Tuhan? Adakah sesuatu yang membuat aku ini mendapat hal seperti ini? Waktu saya sakit juga gitu, Tuhan aku salah apa? Dosa apa? Tuhan bilang enggak salah dosa. Itu jalan yang harus dilewati. Berarti aku kamu memang sehat. Lah itu terus gimana? Saya sakit kayak gini. Ya bersyukur bahwa kamu tuh sehat sebetulnya. Saya bersyukur sehat dan pulih. Sehat lagi. Itu saya alami saudara. Jadi kalau kita orang Kristen kita mengalami sesuatu, apakah ini pemurnian iman? Salah satu teguran ya murnikan iman, ditegur. Tapi kalau memang jalan lewati, yaitu murnikan iman supaya kita betul enggak kita percaya sama Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Ya toh? Maka kita harus punya iman yang benar, bukan iman kenyataan, tapi iman kepada firman Tuhan. Ya, karena mati hidup kita ada di lidah kita, Amsal 18:21. Kalau kita ngomong soal firman Tuhan, kita akan menuai janji Tuhan. Kalau kita ngomong tentang kenyataan, aku loro, lemes kok, gak iso ini, jadilah seperti yang kau percaya. Iblis akan senang dianut Tuhan, anakmu bilang dia sakit, dia ini jangan diberi kesembuhan. Karena selalu ngomong begitu terus. Contoh ini contoh. Kita akan percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan segala kelemahan dan sakit penyakit kita, pelanggaran kita, baik yang dulu sekarang yang akan datang sudah ditanggung Tuhan Yesus kayu salib. Amin. Tapi kok kenyataannya kok ngalami sakit. Itu hanya ngalami saja kok, kalau kita enggak salah kita lagi menguji apakah kita percaya firman itu atau tidak. Di rumah sakit ya toh kadang-kadang sakit. Rombongan pertama datang menengok. Gimana Bu, Pak, Mas? Ya saya begini kata dokter, begini-begini saya harus begini operasi, begini-begini. Sudah sekarang percaya firman juga, percaya Yesus ya. Bahwa segala penyakitmu ini toh sudah ditanggung Tuhan Yesus salib. Biru Yesus sudah sembuhkan kamu. Ayo percaya, yakin. Kita doa yuk doa. Dalam Yesus sembuh, sehat, amin, amin. Dah ya, sehat ya, amin Pak, terima kasih, amin. Amin itu terjadilah benar-benar terjadi seperti yang aku minta. Terima kasih Tuhan. Itu pagi, siang, sore datang rombongan yang kedua. Pak Pendeta lagi. Gimana kabarnya ini, gimana? Iya kayak gini Pak Pendeta. Ngomong penyakitnya lagi, ngakui penyakitnya lagi. Mau operasi begini-begini, tolong doakan. Loh yang tadi pagi doa itu berarti enggak amin toh itu. Ngapusi toh itu doanya. Harusnya puji Tuhan Pak, kita tadi siang sudah didoakan, saya yakin saya sudah sembuh. Terus dukung Pak, yuk kita ucap syukur Pak, doakan ucap syukur Pak, saya ini sudah dipulihkan. Ngomongnya ucap syukur sudah dipulihkan, jangan minta tolong doakan Pak supaya sembuh. Nah, tadi itu ngapain doa tadi katanya ya amin. Nah itu loh yang sering kita lakukan. Ya toh? Karena kita jarang baca firman, males baca firman. Kalau dengar firman ya lewat kanan keluar kiri. Ya toh? Itu sebabnya kita baca firman untuk mempercayai.
Karena firman itu Yesus yang tertulis. Yesus itu utusan Allah. Yang diutus Bapa. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 28, 27, 28, 29. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid dan orang Yahudi, carilah pekerjaan yang menghasilkan makanan yang tidak binasa. Orang Yahudi dan murid bertanya, pekerjaan itu apa itu Tuhan? Supaya menghasilkan makanan yang tidak binasa. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia, huruf besar, yang diutus Allah. Siapa yang diutus? Yesus. Yesus adalah firman. Baca firman, percaya, dan perkatakan. Dalam doa iman, Tuhan terima kasih. Engkau jadikan kami sebagai manusia ciptaan baru dalam Kristus yang telah dilahirkan dari Allah. Sehingga benih lahir diri kami jika kami tidak berbuat dosa lagi. Itu kalau keluar dari hati yang percaya, Tuhan bikin kita tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasal 3. Barang siapa lahir dari Allah, benih ilahi ada dalam dirinya, sehingga dia tidak berbuat dosa lagi. Pasal 5-nya ayat 18 katakan, barang siapa lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Karena dia yaitu Yesus yang lahir dari Allah melindunginya. Jadi firman yang kita makan, kita baca itu melindungi kita. Menjadi hidup. Begitu kita ada yang mau melakukan sesuatu, ojokan yang jahat, tiba-tiba firmannya keluar. Seret, Roh Kudus menyatakan, jangan. Firman Tuhan berkata, seperti dari Yesus, manusia hidup tidak ada dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kamu jatuhkan diri, kan ada tertulis tentang kamu. Malaikat akan menatang kamu sehingga kamu tidak tanduk batu. Firmannya keluar, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Gitu. Nih lihat kota-kota ini kan semua sudah, dunia kan sudah diberikan kepada iblis karena dosanya Adam. Lihat segala kemuliaan itu aku berikan kepadamu kembali. Karena kan sudah diberikan kepadaku. Asal kamu menyembah aku. Yesus katakan hanya kepada Tuhan saja orang menyembah. Firmannya dia sang firman. Dan Roh Kudus akan berbicara kepada kita tentang firman itu. Tahu seret ada firman yang keluar. Jadi saudara dalam Roma pasal 10 ya, ayat 8 dikatakan inilah firman Tuhan. Firman itu tidak jauh daripadamu. Firman itu ada di mulutmu dan di hati. Jadi firman itu tidak cuma di mulut tapi di hati. Dari hati sampai mulut. Sehingga ayat 10 katakan dengan hati percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Orang itu dibenarkan sama Tuhan 50%. Benar sih ya. Dengan mulut mengaku apa yang kita yakini diakui. Orang diselamatkan. Tuhan terima kasih. Oleh bilur aku ini sehat, sudah sembuh. Ya, perkataan keberapa? Kita dibenarkan Tuhan, kemudian penyakitnya hilang. Diselamatkan dari sakit penyakit, kita sehat kembali. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau cukupkan, engkau buat kami kaya karena engkau sudah miskin. Engkau yang maha kaya, rela jadi miskin buat kami yang dulu miskin. Sekarang buat kami kaya dalam segala hal. Enggak tahu perkataan keberapa ribu atau keberapa hari dan sebagainya. Tiba-tiba ada berkat Tuhan buka jalan pekerjaan. Ada bisnis-bisnis, walaupun kelihatan kecil tapi duitnya akeh. Mung dolanan telepon misalnya. Ya. Kok Tuhan suruh nyateti nomor-nomor, alamat nomor telepon dan sebagainya. Ada dijual, dia kok disuruhnya dicateti wae. Tahu, bro, carikan rumah yang gini-gini, ada nggak? Nggak tahu tuh gimana temennya tuh tanya gitulah. Oh ada, telepon ke, ya ketemu Dewi untuk persenan lumayan. Ya. Orang kalau sudah dibuka jalan lewat telepon, kantornya mungkin 1 meter kali 1,5 meter, meja siji dulu, pakai telepon kabel dulu. Hasilnya duit puluhan juta, ratusan juta, miliar loh itu. Mungkin kerjanya telepon, angkat telepon, ngubungi sana, ngubungi sini, persenannya masuk di kantong terus. Itu kalau Tuhan sudah buka jalan, buka pintu gak ada yang bisa nutup. Asal kita benar, kita itu mau. Ya, iman kita yang dimurnikan, iman kita mulai belajar memperkatakan firman. Baca firman, perkatakan firman di hadapan Tuhan melalui doa-doa iman. Tapi juga di hadapan manusia. Kamu kok batuk-batuk pilek ya? Enggak, biasanya biasalah ada sedikit-sedikit kata-kata sudah, tapi saya enggak sakit kok, saya enggak flu. Dengan hati percaya,
hilang nanti. Saya gitu, sudah sehat, main badminton 4 set, teman saya pendeta, "Bang, kamu kok pucat, sakit apa ya?" Langsung firmannya keluar, "Awas, mati hidup di lidah loh." Oh iya, oh enggak. Dengan hati mantap, "Enggak, saya enggak pucat, saya enggak sakit apa?" "Loh enggak Bang, kamu tuh pucat, kamu sakit apa?" "Loh kok tambah banter, tambah keras tuh suaranya teman saya itu, pendeta itu. Anda tuh salah lihat Pak, saya enggak pucat, saya enggak sakit, oh, sehat loh badminton ini 4 set. 8 kali bolak-balik, enggak berhenti. Kamu itu loh Bang, tambah keras lagi, terakhir tambah keras keempat. Kamu tuh dikasih tahu, kamu tuh pucat, kamu tuh sakit apa?" Kayak gertak genten, gantian saya gertak. "Pak, saya ini enggak pucat, enggak sakit ya, saya ini sehat." Ya, walaupun saya hari Minggu khotbah di situ, tempatnya dia, ini hari Jumat, badminton pendeta-pendeta itu. Saya gertak dulu pendetanya ya, gembala digertak dulu. "Oh ya Bang, ya bener, tinggal lu pergi dia. Takut kalau saya marah. Saya enggak marah, saya gertak setannya di belakangnya itu. Yang berusaha saya mengakui keadaan, nah penyakitnya balik, saya enggak mau. Begitu saya selesai khotbah di tempat dia hari Minggu, itu ada cengkraman kanan kiri itu seperti cengkraman burung itu loh. Yang kenceng, cek, lepas. Oh, dia ngelayang, setan, penyakit, kurang ajar. Itu penyakitnya lepasnya di mimbarnya dia tuh. Makanya dia dipakai. Ya. Iman saya naik. Karena itu memang jalannya harus saya tempuh. Meningkatkan iman. Saya tidak perlu takut khawatir tentang penyakit-penyakit. Tidak mungkin mati. Kecuali saya melanggar dan sakit dan tidak menyadari, tidak membereskan diri. Tapi kalau saya tidak bersalah dengan Tuhan, itu hanya jalan. Saya merdeka. Gitu. Kalau Yohanes pasal 8:31 katakan, "Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saya merdeka dari ketakutan akan sakit penyakit, akan mati karena penyakit. Bebas, lolos. Dari ekonomi, saya disuruh berhenti di rumah, baca firman dan doa, istri kerja, gajinya 5 hari habis, yang 25 hari, 26 hari, Tuhan bilang, "Aku yang gaji kamu, aku kasih makan." Mujizat terus, duit itu masuk dewi. Di persekutuan set, mayan 100. Mayan 200. Berarti Bambang sini, ada apa? Ya, Tuhan bilang ada berkat kamu, mayan 500. Itu datang rumah, "Pak Bambang, tanahnya laku yang didoakan, tanahnya jutaan ya teko ora apa-apa. 200 lumayan, teko dhewe ning omah." Cukup tuh. Istri saya bisa nabung itu. Bisa beli tanah murah lagi di gang sebelah. Ya 3,5 juta lumayan waktu itu. Ya luasnya 1,34 meter persegi lumayan toh. Sekarang kan ratusan juta harganya, sudah sertifikat, dulu belum sertifikat. Jadi saudara, kalau kita mau seperti Ayub, mau ditegur, mau mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan, akan ada pemulihan. Amin. Ya, itu sebabnya seperti Ayub, walaupun dengar kata orang, artinya terus baca firman, terus isi firman, mulai memperkatakan firman. Janji Tuhan itu sudah digenapi di dalam Yesus dan sudah dilakukan dan sudah diberikan, kita tinggal mengambil dengan iman. Iman itu mengakui firman Tuhan dengan segenap hati dan melakukannya. Seperti saya lakukan. Kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin saudara. Jangan sakit hati. Ayub tidak sakit hati, kalau sakit hati ya jadi penyakit. Kirene ra wis-wis, ya kan? Lorone ra wis-wis. Ya kan? Diputar-putar padang gurun mati sendiri padang gurun tuh kayak umat Israel tuh. Jadi tidak sakit hati. Berkati musuhmu. Berkati orang yang menjengkelkan kamu, kita. Saya mungkin jengkelkan, yo diberkati lah Pak Pendeta. Jadi berkati. Karena berkat akan diukurkan ke orang itu dan diukurkan kepada kita dan tambah loro neh. Ya, kita akan lebih diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi firman-Mu akan terus hidup oleh Roh-Mu yang kudus yang mengurapi kami dan akan mengajar nuntun kami akan kepada firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Kau menegur kami. Kalau ada di antara kami Tuhan masih mendam perasaan kesakitan, kejengkelan,
kebencian, sakit hati. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, beri roh pengampunan atas kami Tuhan. Angkat segala luka hati, Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Baik kesehatan, hubungan suami istri, keluarga, dengan tetangga, dengan saudara-saudara seiman. Bahkan berkat kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang dahsyat ini. Terima kasih jemaat yang terbuka untuk firman-Mu. Terima kasih Ibu Gembala yang diberkati dengan pengurapan-Mu. Dan anak-anak cucunya semua dalam pengurapan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpah atas jemaat di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Bapa, kami telah ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Dan kita akan naikkan satu pujian, tinggikan dirimu. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Sana Bapak saudara untuk mungkin berdiri. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu kesempatan, satu Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami bisa duduk diam bersama-sama dalam rumah Tuhan. Memuji Engkau bersama, menikmati firman-Mu yang disampaikan dengan bersama-sama Tuhan. Supaya kami belajar Tuhan, makin hari makin berkenan, makin cinta setia kepadamu. Tuhan, biarlah kasih karunia demi kasih karunia Allah limpah dalam kehidupan jemaat. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati dalam kesehatannya, dalam pelayanannya. Berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati juga Tuhan pemain musik Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau juga jamah Bapak Kristian yang Tuhan yang masih tubuhnya masih kurang sehat. Tuhan jamah, Tuhan tolong, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Tuhan, saudara kami di Tiongkeng Tuhan, yang tubuhnya juga kurang sehat. Tuhan tolong Tiongkeng supaya makin hari dipulihkan kembali kesehatannya ya Bapa. Berkati ya Tuhan, jemaat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan Amin. amin. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan Yesus, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.